Bukan tentang sara, ini bukan tentang persoalan kebencian, ini tentang kedaulatan dan ini tentang hak rakyat lokal, hak pekerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa dikerjakan sendiri. Nggak bisa buruh kasar dari Cina bekerja di Indonesia karena orang lokal bisa. Masa tukang batu dari TKA, masa supir forklift dari TKA, masa operator pabrik dari TKA. Bahkan ada di Pulau Gadung sempat dijumpai tukang masaknya juga dari TKA. Hari ini adalah lembaran baru ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh penjuru negeri, di seluruh pelosok tanah air, di ujung-ujung pelosok Indonesia yang kita cintai. Saya ditanya oleh seorang sahabat, Bung Iqbal, kenapa sekarang tenaga kerja asing, khususnya tenaga kerja dari Cina, yaitu buruh kasar, yaitu pekerja unskilled workers, banyak bekerja di sektor-sektor yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh pekerja lokal. Pertanyaan itu juga banyak yang dilaporkan oleh beberapa serikat buruh ke kantor partai buruh melalui Posko Orange maupun ke KSPI dan serikat buruh lain. Saya menjelaskan, pada prinsipnya banyaknya maraknya tenaga kerja asing, buruh kasar khususnya dari Cina bekerja di Indonesia akibat Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja merubah peraturan tentang tenaga kerja asing yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang sebelumnya berlaku. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja asing sebelum bekerja di Indonesia maka wajib membuat surat izin yang kita kenal dengan KITAS, KITAS, dan IMTAK, IMTAK. Sebelum ada KITAS dan IMTAK,
TKA nggak boleh langsung bekerja di Indonesia di semua sektor. Di Undang-Undang Nomor 13 yang lama pun diatur bahwa harus bisa berbahasa Indonesia yang diturunkan di Peraturan Menteri Nomor 16. Jadi kalau dia tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak boleh bekerja di Indonesia. Seperti TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, belajar bahasa Arab. Yang bekerja di negara-negara lain, belajar bahasa Inggris. Menyesuaikan dengan bahasa dan budaya di mana tempat bekerja. Tapi di Indonesia, dengan Omnibus Law, tidak perlu belajar bahasa Indonesia. Tidak perlu menguasai dan memahami kultur, budaya orang Indonesia. Sehingga apa yang terjadi? Sering konflik, bahkan bunuh-membunuh di Morowali, Morowali Utara, di Konawe, di Pandeglang, di Papua, di Kalimantan. Konflik horizontal terjadi akibat salah paham terhadap budaya dan bahasa. Seharusnya bahasa Indonesia dan memahami budaya Indonesia wajib dipelajari oleh TK yang akan bekerja di Indonesia. Tapi karena dia buruh kasar, ya dia nggak mau peduli. Dan diperparah dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja itu, dia langsung bisa bekerja. Siapa yang tahu TKA yang bekerja itu, khususnya TKA Cina, adalah yang skill workers atau buruh yang berketerampilan atau buruh kasar? Nggak ada yang tahu. Orang kerja dulu baru ngurus izin. Kalau Undang-Undang 13 ngurus izin dulu baru ketahuan kan dia ini skill workers atau unskilled workers, buruh kasar atau buruh keterampilan. Jadi terdeteksi dari awal. Kalau di Undang-Undang Nomor 13 2003 nggak bisa buruh kasar dari Cina bekerja di Indonesia karena orang lokal bisa. Masa tukang batu dari TKA, masa supir forklift dari TKA, masa operator pabrik dari TKA. Bahkan ada di Pulau Gadung sempat dijumpai tukang masaknya juga dari TKA. The land of wealth, kedaulatan adalah tanah. Mereka adalah orang-orang yang bisa saja, orang-orang yang terlatih dari negaranya menjadi mata-mata. Seperti yang ditemui di proyek kereta cepat Halim, ada 2 orang Cina, buruh kasar Cina yang diindikasikan sebagai bagian dari tentara merah yang ada di Cina. Itu satu kasus. Ini bukan tentang SARA, ini bukan tentang persoalan kebencian, ini tentang kedaulatan dan ini tentang hak rakyat lokal, hak pekerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa dikerjakan sendiri. Buat apa bernegara? Buat apa ekonomi tumbuh kalau lapangan pekerjaan direbut oleh orang-orang asing, khususnya yang unskilled workers atau buruh kasar, khusus lagi dari Cina. Nah, karena itu Partai Buruh dan Serikat Buruh berpendapat mengembalikan Undang-Undang Nomor 13, cabut Omnibus Law. Karena dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 sudah diatur boleh tenaga kerja asing, tapi yang skill workers, yang berketerampilan, ahli akuntansi internasional, ahli hukum internasional, ya, ahli mesin yang berkarakteristik high tech, ya, ahli las yang bersertifikat tingkat dunia, bukan driver, bukan supir, bukan tukang masak, bukan tukang batu, bukan operator. Mereka kita harapkan bisa masuk bekerja di Indonesia. Tapi yang unskilled worker, buruh kasar, tidak boleh bekerja di Indonesia. Karena orang lokal, orang Indonesia, tenaga kerja Indonesia masih banyak yang belum bekerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 2003 ada 2 hal yang wajib dilakukan untuk TKA dan perusahaan yang mempekerjakan TKA. 1, transfer of job. Jadi setelah misal 5 tahun atau waktu tertentu TKA pulang ke negerinya seperti Jepang, Eropa, Amerika, dan itu sudah terjadi dari tahun 70 dengan adanya Undang-Undang PMA, penanaman modal asing. Setelah mereka pulang bekerja 5 tahun, maka transfer of job, orang Indonesia yang mengisi. Yang kedua adalah transfer of knowledge. TKA yang bekerja harus didampingi oleh 10 orang Indonesia lokal. Transfer of knowledge, pengetahuan tentang mesin,
pengetahuan tentang pekerjaannya, pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan, dia ditransfer selama 5 tahun, 3 tahun, atau 2 tahun sesuai kebutuhannya. Maka transfer of knowledge nanti akan terjadi transfer of job, transfer ilmu pengetahuan dan transfer pekerjaan. Akhirnya TKA akan silih berganti datang yang punya skill, karena akan diisi oleh orang Indonesia sebagai pendamping. Satu TKA, satu orang TKA, 10 orang Indonesia. Tapi sekarang dengan Omnibus Law yang terjadi, bahkan bukan hanya persoalan skill workers, kita setuju skill workers, yang kita nggak setuju buruh kasar, khususnya buruh kasar Cina. Inilah yang sekarang terjadi. Lapangan pekerjaan orang lokal di Pandeglang, di Kalimantan, di Papua, di Morowali, di Batam, bahkan di Pulau Gadung, dirampas buruh kasar pekerjaannya oleh orang-orang TKA, khususnya buruh kasar. Kita tidak sih. Ini bukan persoalan SARA, ini bukan persoalan kita anti pada pekerja yang lain. Solidarity of workers, solidaritas pekerja tetap menjadi tujuan. Tapi merebut lapangan pekerjaan, satu soal lain. Negara telah gagal, kalah oleh tenaga kerja asing. Sampai jumpa saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Terima kasih. Ya warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.